asatidz yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa menyisihkan waktu kembali pada kajian rutin yang tentu saja sebagai harapan dan mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, kemarin Selasa kemarinnya kita sudah membahas tuntas hadis kajian di buku Marom, masih dalam babul miyah, bab perairan. Itu kalau di sini hadis yang ke-13 membahas tentang kucing. Ya, yang kesimpulannya memang kucing itu bukan binatang yang najis, yang apabila minum atau makan pada satu wadah maka tidak ada syariat untuk membersihkan dengan cara yang khusus. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya, bagaimana ketika anjing menjilat wadah, itu berbeda. Sedangkan kucing itu disebut di dalam hadis itu dengan kata-kata hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu ibaratnya seperti orang yang tawaf, yang selalu ada keluar masuk rumah. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada kucing minum atau makan, baik misalkan airnya boleh dipakai untuk bersuci, makanan pun tidak usah dicuci, katanya lagu tegelnya, langsung dipakai makan dulu. Nah, insya Allah selanjutnya sekarang hadis yang ke-14 saya bacakan terlebih dahulu. An Anas bin Malik qala jaa a'rabiyyun fabala fi qa'ifatil masjid fajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa ahriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Yang artinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, telah datang seorang arah gunung lalu kencing di satu penjuru masjid, maka orang ramai menekingnya, menghardiknya. Tapi Nabi SAW melarang mereka, maka tatkala selesai ia kencing, Nabi SAW suruh orang ambil setimba air lantas curahkan atas kencing itu. Hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Rada gampang ya, kudu ngebahasana deriweuh. Bukhari Muslim sepati sahih mulai masalah gitu ya. Sebelum membahas kepada makan, nah, seperti biasa akan diterangkan, dijelaskan kira-kira menurut Ibnu Hajar disebut muttafaq alaih Bukhari Muslim, apakah ada mukharij lain yang memuat hadis ini? Itu. Yang kedua, apakah hanya satu sahabat yang menjelaskan tentang kejadian ini? Nah, selain Bukhari Muslim, ternyata ada mukharij lain yang memuat hadis tersebut. Di Imam Al-Bukhari saja itu ada 2 hadis, yang mana beliau membuat bab, yaitu babu syurbil ma'i 'alal bawli fil masjid, bab menumpahkan air, maksudnya nyeblok, diseblokeun gitu, ke kencing di masjid. Nah, babnya tidak ada kata taifah atau nahiyah, di sudut, di luar, di dalam, tidak disebut. Berarti Imam Bukhari merujuk kepada kejadian ini apabila ada kencing di masjid, dimanapun, selama itu di masjid, di tempat manapun, di juru, di tengah, di dalam, di luar,
Selama itu area masjid, maka dengan cara dibersihkannya, ditumpahkan air. Nah, hadis yang pertama itu, hadis yang 13 ini ternyata berbeda dengan hadis yang dimuat di buku Maron, karena hadisnya dua. Kalau hadis yang pertama di Al-Bukhari yang membuat bab syambil ma'i 'alal bauli fil masjid, ternyata ini sahabatnya Abu Hurairah, bukan Anas bin Malik. Padahal di buku Maron disebut muttafaq alaih kan Bukhari Muslim, sahabatnya Anas. Ya gitu. Nah ternyata hadis yang pertama itu dari sahabat Abu Hurairah, Oma Arabiyun. Nanti saya bacakan perlahan dari setiap Bukhari itu ternyata beda-beda kejadiannya. Bukan tidak, beda-beda bahasanya, kejadiannya, kadang ada yang sedikit tidak sama. Ada yang di dalam, ada yang orang Arab itu bertemu Nabi dulu, setelah beres kencing, ayah begitu. Ayo kencing karena pangan Nabi. Dan mana yang bisa kejadiannya berulang atau hanya satu kali, nah gitu ya. Nah kalau hadis yang pertama, Oma Arabiyun, orang Arab gunung berdiri. Kemudian fa itu berarti kan menunjukkan ditakrib, menunjukkan kejadian yang dekat. Tidak lama, nah setelah berdiri tidak. Nah berdiri kan bukan apakah orang Arab datang, dia tiba-tiba kencing, belum dijelaskan. Abu Hurairah mengatakan Oma Arabiyun, orang Arab gunung berdiri kemudian kencing di masjid. Tidak disebut Taifah, di ujung, di sudut, tidak, pokoknya di masjid. Bahasanya fatanawalahun nas, tanawal itu bertindak. Nah bertindak kuma tidak disebut. Anas di sini sahabat bertindak. Faqala lahumun Nabi SAW, Nabi berkata kepada mereka, da'uhu, tinggalkan, biarkan. Wahariku, hari itu tumpahkan oleh kalian alal bauli, kepada kencing, sajelan, bahasanya sajelan. Ini sebutnya taukid lah, untuk menguatkan makna dari perintah itu. Dia betul-betul bukan hanya sekedar menuangkan, padahal sajelan pun secara bahasa artinya melempar dari atas, begitu diseplokun gitu loh. Itu bahasanya ada dua, da'uhu hariku alas bauli sajran min ma'in dari air, au zanuban. Zanuban itu diartikan ember. Tidak ada apa bahasa zanuban, ayat zanuban, ayat dalun bahasanya kan, min ma'in. Fa innama bu'istum, nah ini Nabi, karena kalian diutus itu muyassirina, untuk mempermudah urusan. Walam tub'asu mu'assirin, kalian diutus itu bukan untuk mempersulit. Ini hadis Bukhari yang pertama. Bahkan tidak ada di buku Maron, tidak lengkap seperti ini. Kalian diutus ini sebagai umat yang mempermudah urusan, bukan untuk mempersulit. Itu hadis yang pertama. Nah sedangkan hadis yang kedua masih Imam Al-Bukhari juga. Nah ini yang ada di Bulughul Maram, yang ada di Bulughul Maram. Seperti apa yang di Bulughul Maram? Nah ini yang saya bacakan, yaitu di hadis yang kedua di Bukhari-nya ada seperti kata-katanya itu tadi yang pertama ya, babu sobi. Nah ini yang kedua. Nah sedangkan yang kedua masih dari hadis riwayat Al-Bukhari. Nah ini baru dari sahabat Anas bin Malik, tapi ada bahasanya beda. Tadi bahasanya fatana waluhu bertindak tidak disebutkan apa maksudnya. Nah kalau di hadis yang kedua, sami'tu Anas bin Malik qala jaa a'rabiyun, orang Arab datang. Tadi mah Arabiyun berdiri kemudian kencing. Nah hadis yang kedua mah jaa, orang Arab berdiri, fabalat kemudian kencing fi taifatil masjid, di sudut
masjid. Nah kan sama yang ada di Bulu Malong, di sudut masjid. Fazajaro bahasanya, fazajaro itu mencegah, tapi dengan cara mau bertindak kasar gitu. Maka ku ambak, mencegah, membentak gitu kan bahasanya nih. Bahasanya fazajaro nasu fanahahu, Nabi melarangnya. Kalau tadi kan da'ahu, biarkan, jangan itu. Tapi yang kedua panahahu, Nabi melarangnya dengan cara apa? Bisa jadi tafsir tadi da'ahu, biarkan, ya kan melarang gitu. Jadi yang kedua ternyata kata panahahu da'ahu, biarkan, melarangnya. Terus falamma qada baulahu, ketika orang Arab itu selesai kencingnya, amar Nabi SAW, Nabi memerintah bi zanubin, bukan zunub itu ember, tapi bi zanub itu air yang ada di ember dipergunakan untuk apa? Ini sudah jelas. Mimain fa ahriqo alaihi, kemudian dicurahkan, ditumpahkan ke kencing tersebut. Ini dua hadis di dalam Bukhari sudah beda bahasanya, beda lafadznya, tapi menunjukkan satu kejadian. Tetap kata orang Arab katakan nih, dan katangkap ku Abu Hurairah gitu bahasa ti Abu Hurairah katakan deh. Tapi katangkap ku Anas kejadian yang sama ngabahasakeun ka muridna gitu. Abu Hurairah tadi mah Nabi teh carana kumaha da'auhu, tidak ada pakai biarkan. Tapi cek kata Anas mah panahahu Nabi melarangnya. Disebutnya melarangnya kumaha cara Nabi melarangnya. Tidak. Nah, itu yang ditangkap oleh Anas bin Malik. Itu di Bukhari dua hadis. Nah, kan di sini disebut muttafaq alaih, berarti riwayat Imam Muslim. Di Muslim kumaha sabit. Nah, di Imam Muslim beliau membuat judul babnya babu wujubi ghuslil bauli, bab wajib mencuci air kencing, membersihkan itu, wa ghairihi dan lainnya minan najasat idza hasalat fil masjid, apabila ada terjadi di masjid. Jadi Imam Abu Hurairah memahami hadis ini bukan air kencing saja. Selama di sana ada najis di dalam masjid, bersihkan, cuci, nah gitulah. Sama seperti kalau karpet yang dipakai untuk sholat kena najis, sama babu wujubil ghusl bauli, air kencing yang atau lainnya, tapi minan najasa, yang itu adalah najis, idza hasulat, apabila terjadi di masjid. Jadi Imam dengan babnya itu dipahami bukan air kencing saja, apa saja selama itu najis, apabila ada di masjid dengan cara dibuang atau dicuci gitu ya. Nah hadisnya beda lagi, hadisnya bahasanya. Nah di Imam Muslim itu sahabatnya itu Anas bin Malik yazkuru, menerangkan, nah anna a'rabiyan qoma, dirinci Anas, sesungguhnya menjelaskan orang Arab gunung berdiri di sudut masjid, abalat kemudian kencing di sudut tersebut, fasoha bahasanya, bihim nasu, ini hampir sama dengan fazajaro tadi. Tadi bahasanya soha, fasoha, rek nyarekan, rek ngebentak, gitu, bertindak kasar masalahnya itu. Waqala sallallahu da'uhu, hadis nomor 2 di Muslimat, ayat bahasa da'uhu di Anas. Ayat tadi mah di Bukhari saya panahahu Nabi, padahal di Anas kene di Bukhari mah itu, ayat di Imam Muslimat da'uhu, biarkan dia. Falamma terima qada, selesai imam falamma farogo, sami qada farogo dia. Ayat qada berarti selesai menunaikan hajat, farogo juga hampir sama, selesai artinya. Amar Rasulullah Nabi memerintah bizanubin, dengan seember, pasubba, maka tumpahkan ke kencing tersebut. Nah tadi Imam Muslim. Nah di Imam Muslim ada dua,
Di Imam Muslim juga ada dua. Ini dijelaskan oleh Anas bin Malik, tapi ada tambahan. Tambahannya yaitu seperti bainama nahnu fil masjid, ketika kami bersama di masjid bersama Rasulullah, izja'a Ujaiyah ya, tiba-tiba ada seorang Arab gunung tuh, berarti bahasa sebenarnya kerengariung yang nabi yo yang kurunyung lah bahasanya kurunyung Arab gunung idja'a Arabin faqoma berdiri yahulu kemudian kencing di masjid faqala ashabul Rasulullah sahabat Rasulullah berkata mah hei itu terus beda-beda bahasa itu. Nah tadi Nabi nyari ke sahabatnya pas jazarohu pas sohatnya eta sahabat itu beri cekat beri doa kumawai sahabatnya lihat kemungkaran sahabat lampang kerana hei itu bahasa nanti bahna qala sallallahu la tuzrimu jangan kau lukai dia kan tinggali atuh Nabi apa sifat sahabat atau iwa sahabat apa gitu Umat kabayang kumahnya aya masjid ihan jangan tak amat itu nah bahasa gelagat sahabatnya kadang ambak nanti rek bari rek kumaha gitu ditawak di kumah maka la tuzrimu saromat luka jangan kau lukai dia da'amu biarkan fatarokuhu sahabat meninggalkannya terjadi itu hatta bala sehingga jadi kencingna gitu si Arab gunung tidak dicari summa inna Rasulullah salam da'ahu meninggalkannya faqala lahu iya ta sabda Nabi kepada orang Arab apa inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli sesungguhnya masjid-masjid tidak pantas bagi sesuatu pun min hadzal bauli satu dari kencing walau qazari kotoran innama hiya li zikrillah masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah wassalati sholat wa qiraatil Quran baca Quran dinasihatan ke orang Arabnya aku sabarkan itu banget ku Nabi mah beda geus dari kencing teh geus diberes di sorok dipanggil masjid tidak pantas untuk sesuatu yang najis, kotoran, tapi masjid ini dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Quran. Eta sifat Nabi mah gitu kan. Ola fa'amar rajulan minal qaumi faja'a bidawin min ma'in fasannahu alaihi. Fasannahu sama dengan fasuba. Jadi kencing di bahasa ini mah sahabat kencing beres di patahan, di patahan baru manggil sahabat banjur. Nah itu bahasa di Imam Muslim ada dua. Nah untuk yang lain selain Bukhari Muslim ada tidak yang memuat hadis ini? Ternyata yang pertama Imam An-Nasai ada, tapi bahasanya sama. Ada pasohan nasu bahasa untuk di hadis yang ada riwayat Imam An-Nasai. Sedangkan untuk Ustaz Asy-Syafi'i ada kata-kata faqol laqad tahajjarat wasi'an. Jadi kalian ini sebenarnya punya keleluasaan untuk melarang. Jadi kawan itu berarti ada keleluasaan ya katanya. Antara kalian diutus kalian itu bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah. Tahajjarat wasi'an kalian memiliki keleluasaan untuk mencegah dan melarang dari perbuatan kemungkaran. Di sahabat Nabi dikatakan bahwa kalian ini sebenarnya punya keleluasaan untuk mencegah melarang. Yang lain gitu sarana data Nabi mah. Di sahabat punya umumnya umat Islam itu punya mencegah melarang kemungkaran tapi dengan cara yang hikmah. Kan ada kan di hadis lagi mau itu hikmah ya. Ayah carana narik nyaran teh tuh dikali cara jadi pas saya dua gerut gitu jadi ramai dua nana gitu kan jadi acaranya pamala bisa an nabala fi naihil masjidi gitu kan. Nah diterangkan sahabat orang Arab gunung datang ke sana itu pamala bisa an nabala fi naihil masjidi berhenti sebentar
berdiri berhenti sebentar lalu kencing di sudut masjid. Faka'annahum ajalu alaihi, eta bahasana. Wah, langsung siap-siap buru-buru rusuh kalau hayang nyawak sih di kumaha Nabi kan langsung bertindak. Panahahum atau da'amu ulah tepat gitu ya. Panahahum Nabi SAW summa amar bizanubin bimain aw saja min ma'in fa ahlikum alaihi, sama bahasanya maksudnya disiram lah gitu ya. Wa yassiru wa la tu'assiru, maksudnya gitu. Permudahlah, jangan kalian persulit. Nah, nanti apa makna hikmah sehingga disebut permudahlah jangan persulit? Nah, nanti saya terangkan. Lalu ada Sunan Lil Baihaqi, ini sahabatnya sama, yaitu dari Abu Hurairah. Ada lagi dari Musnad Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar mah bahasanya yaitu Ja'a Arabiyun, ini sahabat Anas bin Malik. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada hajatahu qama ila janibil masjid. Fabala, bahasa begitu. Orang Arab dulu datang kepada Nabi. Jadi tadi Arab dulu kencing jika di Nabi terkenal, di sahabat terkenal. Di sini masih buat memang tidak kenal, tapi Arab dulu ini menemui Nabi. Setelah selesai keperluan dengan Nabi, lalu dia berdiri di samping masjid terus kencing. Nah, di Musa al-Jannah gitu. Jadi bertemu dengan Nabi dulu, ngobrol. Sesudah beres kebutuhannya, lalu dia keluar berdiri kencing di masjid. Fasohabi hinas, sahabat marah, fakaffa Rasulullah. Bahasa menggunakan kafun, tangan. Ini nyaret gitulah. Tapi menggunakan bahasa kapun kan ini telapak tangan. Di sigatnya Nabi kia mengatakan ulah, nah gitu. Menggunakan wakaf Rasulullah SAW. Summa amaro bidalin, kemudian memerintah dengan seember dari air, lalu ditumpahkan kepada kencing. Ini ditemukan di Musnad Al-Bazzar. Wakaf juga sama, artinya mencegah atau bahasanya meninggalkan. Lalu ada di Tabrani di Mujamul Ausat, sama menggunakan fakafahumun Nabi SAW summa amaro bizanubin. Ada lagi di Mustakhraj Abu Awanah, ini sama pasokan nasu, bahasanya dakhala arabiyun al-masjidah ala Rasulullah faqala hajatahu summa qama ila nahil masjid. Orang Arab dulu masuk ke masjid menemui Nabi, berarti bahasanya kan di dalam masjid. Itu di dalam masjid. Setelah menemui Nabi, selesai kebutuhannya, summa qama, kemudian dia bangkit lalu pindah posisi berdiri di sudut masjid. Jadi kencingnya itu bukan di dalam masjid, di tengah-tengah, tapi di sudut masjid. Hatta farogo, sehingga selesai. Nah, baru sahabat marah, kata Nabi, biarkan, lalu ambil air satu ember, tumpahkan. Nah, kita lihat ya, banyak perbedaan dari segi pembahasan mengutarakan bahasa dari sahabat. Nah, yang terakhir ada Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Nah, ini bahasanya sama, yaitu dakhala Arabiyun ala Rasulullah summa qama ila nahiyatil masjid. Orang Arab dulu masuk kepada Rasulullah SAW, kemudian berdiri di sudut masjid. Wasohan nasu, manusia atau para sahabat marah. Fakafahum Rasulullah SAW. Rasulullah mencegah ya dengan tangannya hatta faragha, sehingga selesai. Summa da'a bizanubin limain fasabahu ala bawlin arabi. Nah, jadi itu kira-kira di antara para mukharij yang memuat hadis ini yang saya temukan ternyata bersumber dari dua sahabat, Anas dan Abu Hurairah. Ya, walaupun kira-kira ketika kejadian ini dihadiri oleh berapa sahabat? Banyak. Bisa mungkin banyak. Tapi kenapa yang ditemukan ketika menerangkan kejadian ini hanya dari Anas dan Abu Hurairah? Gitu kan? Apa mungkin tidak sahabat lain juga ketika Anas punya murid menceritakan kejadian orang Arab bunuh yang kencing di masjid? Abu Hurairah punya murid tabi'in menceritakan kejadian orang Arab yang kencing di masjid. Sahabat yang lain bagaimana? Kan sama punya murid masing-masing, tabi'in masing-masing. Tapi
belum ditemukan selain dua sahabat Anas dan Abu Hurairah gitu. Ini belum ditemukan. Apa kemungkinan betul sahabatnya banyak, tapi yang menceritakan kejadian ini hanya Anas dan Abu Hurairah. Apa buktinya? Ya sampai saat ini belum ditemukan gitu sahabat yang lain yang menceritakan kejadian seperti ini. Ini sebagai tambahan, sebagaimana Ibnu Hajar secara tahrijnya beliau mengatakan muttafaq alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata setelah diteliti rujukannya ternyata ada muharrir yang lain pun yang memuat hadis ini, walaupun terjadi perbedaan dari segi makna kejadian, ya, dan tidak sama. Ada yang masuk dulu kepada Nabi orang Arab, ada yang tiba-tiba datang dia kencing, kan itu tadi. Itu benar tuh mana ini? Nah, intinya kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa menjelaskan tentang orang Arab gunung yang kencing di penjuru masjid. Sahabat marah, oleh Nabi dilarang. Setelah beres Nabi memerintah untuk menyiram dengan ember. Ya segitu. Paling ada tambahan Nabi menasihati. Nah gitulah. Kan orang bisa nanti nyimpulkan ingin cerita ya, bahasa orang bisa. Untuk jauh ting meleceng atau orang Arab gunung botak di botak ada tahu di mana pakai sarung kan itu pakai tambahan baru gitu katung gitu terus di bayur 2 ember tahu ya bisa ember takang lebih gitu ada mah disebut lagi itro dengan hadis nanti tambahan dari orang yang goib gitu ya. Itu sekilas tentang tahrij hadisnya dulu. Nah dari segi matan, nah sekarang dari segi matan kita bahas saja dari yang ada di Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Nah sekarang kita tahu lah sedikit ya riwayat sahabat Anas bin Malik, siapa yang dia tahu nama aslinya, dari riwayat siapa sampai sahabat yang terakhir meninggal tahun berapa, ya dari kalangan mana, insya Allah. Soal sahabat melihat di para ibu sahabat, keutamaan para sahabat. Nah yang selanjutnya ada kata-kata ja'a a'rabiyun, telah datang Arab gunung. Bukan ja'al al-arabu, orang Arab, bukan. Bahasanya a'rabiyun, yang biasa diterjemahkan Arab gunung. Lalu di orang mah di kampung, pedalaman, pelosok, yang bukan tidak tersentuh, yang tidak tersentuh secara sempurna hukum tentang Quran dan Sunnah dari Nabi. Mereka bukan tidak tahu sholat, tahu sholat apa, saum apa, tapi masalah begini, tidak mau. Mana yang Arab ini sih? Nah, apa? Jadi ada, ini belum tersentuh semua hukum secara sempurna baik di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada bagian-bagian yang orang Arab tidak tahu. Kalau tidak salah sekarang saja di Mekah itu kan ada orang Arab pedalaman yang mereka terhindar dari hidup kemewahan. Itu malah korma, naik kordei, menayang saing, ngagali. Sampai sekarang kan ada. Sebutnya Arab pedalaman. Dan disebutnya apa yang disebut al-Arabi huwa man sakinal badiyah sa'un kan Arabian atau ajmiyan. Nah dalam kitab dalam kitab Al-Ajmi disebutkan, di Syarah Bulughul Maram juga ada, bahwa apa yang disebut dengan al-Arabi, orang yang tinggal di pedalaman gurun, sama saja apakah dia orang Arab atau non Arab. Karena kan pernah kejadian ketika saya lupa lagi yang diangkat jadi muadzin, lalu mempermainkan azada lewe bahasa Sunda mah mulai Allah Akbar di lewe Allah Akbar nanti oleh Nabi terdengar kan, siapa tadi yang mempermainkan azan, suruh dipanggil, kamu tadi yang mempermainkan azan, ya bagus, orang ajarkan kamu, Nabi diajarkan langsung azan kan jadi muadzin. Jadi dia belum tahu kan hukum azan seperti apa, malah dipermainkan. Ternyata suaranya bagus, sampai oleh Nabi diangkat jadi muadzin. Ada kan zaman Nabi, semasa zaman Nabi ada 4
muadzin, Abu Mahjura, Bilal, Ibnu Maktum, ini satu lagi nih. Kalau jelas satu lagi, ini menurut burau itu menghurian ajaran seperti alus soalnya kali kok Nabi dipakai orang kali orang itu. Maka kamu tadi yang memperlihatkan, ya, oh alus soalnya orang diajarkan benar itu adanya, jadi ada gitu kan. Nah itu ada sejarahnya. Nah siapakah rata-rata jarang ya, rata-rata jarang ketika ada orang Arab kuno menyebut nama. Siapa namanya? Disebutnya saja secara umum Arabiyun, artinya Arab gunung, karena tidak sedikit di hadis-hadis banyak kejadian menjelaskan kejadian apapun tentang Arab gunung. Nah kebetulan di dalam Imam As-San'ani ya di dalam kitabnya Subul Salam menjelaskan waqad warada tasmiyatuhu annahu Dzul Khuwaisirah. Telah warid datang berita tentang penamaan Arab gunung tadi. Ini yang menjelaskan tentang Arab gunung yang kencing di masjid. Namanya adalah Dzul Khuwaisirah al-Yamani, orang Yaman. Ya. Wa kana rajulan jafian, seorang laki-laki berperangai keras. Gampang apa? Bagaimanalah Arab gunung mah hidupnya keras, panas, gurun gitu, geralak gitulah. Sebutnya sebagai berperangai yang keras. Nah, dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan Dzul Khuwaisirah, nama tersebut apakah khusus bagi orang Arab atau memang setiap orang Arab gunung namanya Dzul Khuwaisirah. Nah ternyata ditemukan dalam kitab Muslim, yaitu disimpan dalam kitab zakat, bab tentang zakat, yang menjelaskan tentang ketika Nabi membagikan zakat. Itu di kitab Imam Muslim ada, di mana dalam kitab Muslim beliau memuat kitab zakat, yaitu judulnya bab zikril khawarij wa syifatihim. Bukan sedang menerangkan zakat Nabi, tapi sedang menerangkan sifat khawarij wa syifatihim. Jadi seorang Arab gunung pecahan dari kaum khawarij. Ya, menjelaskannya begini. Bainama nahnu inda Rasulullah, ketika kami bersama Rasulullah, wa huwa yuqsimu qasman, Nabi sedang membagi zakat. Atahu Dzul Khuwaisirah. Nah ini, lalu datanglah Dzul Khuwaisirah al-Yamani tadi, wa huwa rajulun min Bani Tamim, dia itu dari golongan Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah adil. Lalu si Dzul Khuwaisirah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, adilah. Datang-datang jauh Nabi si adilah dari zakat. Begitu nyarekan ke Nabi. Datang-datang jauh Nabi mau zakat, wahai Nabi, adil. Adilah kemarin mau bagi zakat teh. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ubailah, celakalah kau. Wa may ya'dilu idlam a'dilu. Siapa yang bisa berbuat adil kalau tidak aku yang berbuat? Terus hadirin bisa adil lamun kalian tahu lah cek lagi begitu. Qad ya khibta wa khasirta. Bahasanya maka telah merugi dan menyesal jika aku tidak berbuat adil. Betul kan? Nabi kan uswatun hasanah. Namun Nabi tak adil pasti rugi, menyesal bagi umatnya. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi kalau bukan aku sebagai contoh uswatun hasanah. Maka kamu sebutnya kalau berbuat kebaikan, Nabi mah pasti yang lebih dulu, lalu sahabat mengikuti. Jadi sahabat adalah tulis Nabi, wah mungkin. Nah itu disebut uswatun hasanah. Berarti apa yang Nabi lakukan itu menjadi satu sifat yang melekat para Nabi yang kita wajib mengikutinya. Tapi kebetulan dirinya kayak Umar. Nah Umar yang ketika bahasanya ya Rasulullah azilli fihi fa'adrib ulqahu. Itu Nabi izinan orang kadek itu. Umar teh jo kapancing beberapa wanita ngomong gitu kan Nabi, gitu kan? Izin kan Nabi lah. Orang kadek itu belum tebas dulu, iya kan?
perang gitu. Tapi sekali kumaha dakhu ulah kata Nabi Umar mun ka saya aduh Umar gitu kajaran ka saya geus dikengket di tepas daerna untuk ka Nabi untuk Nabi teu diizinan ulah sana. Fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum, sesungguhnya dia itu adalah banyak pengikutnya. Ya lah kudu mikir panjang atuh. Bisa jelema teh bisa laporan ramai jadi perang. Kan gitu, bisa kasa urang Umar ya di guru pada eleh atuh. Gitu. Wah ini kasa urangnya kali orang ini banyak pengikutnya gitu. Ternyata Nabi memikir panjang. Dia ngalamun nyari lantaran teu apal. Jadi nyari kanu teu apal kumaha bukan nyari atuh. Cara ketika kita mensikapi kepada orang yang tidak tahu itu seperti apa? Jadi kalau tidak alawiyaham misalnya pernah kedengar kan ayah jalma ke masjid sholat kadieu kan kiblat kali itu kan sholat kadieu terus orang mendakan jalma itu dari kumaha yang ditanya yang dicarakan diantep orang teh apa disalah kan orang mah kali itu kiblatnya kalah kadieu yang ditanya yang dicarakan pancen Umar mah jelema tara sholat naon gitu berapa kiblatnya teh nyaho pancen nu emosi Umar bakal gitu tara sholat jelema teh nyora kiblat tapi mah Nabi mah da mulai gitu ditanya punten manawi da kiblat teh ka ditu kira-kira ngajawab kumaha di jelema oh nya punten teh apa manawi teh ka dieu tuh kan mesti ditanya mah nyaho alasan ka dieu teh lain tara sholat gitu, oh punten ke apa, malah ini dia kan ke kiblat pindah. Tak isu lah poin kedua, kadia deui. Kurang kapannya di kumaha. Dan ditanya, dan disarekan. Isu kedua kadia deui. Kurang yang ditanya, dan disarekan. Kepatahan. Panggilan Umar teh, ya aku ditanya di kamari bedaan gitu. Kalah kadia deui, kan Umar masih disarekan. Tapi kan Nabi udah ditaruh Pak kamar di wartosan kiblatnya kadieu apa tadi oh nya hilaf tuh kamar ieu mata apa apa poho itu kan jelema teh oh nya hilaf pindah kali nya hilaf kamar ieu juga ke kadieu pindah poe kaki lu kadieu deui rek kumaha yang bicarakan yang ditanya poe kaki lu kadieu deui pangeureun aduh gua guru asli ditanya Pak, dua kali di bejaan pas sholatnya tadi lain kali cing kau ngejawab saya itu diancam tidak tadi sudah jadi kumah diancam ya dalam tadi saya dipayahan jadi milih mana ya kan dia saya sholat jadi ancam itu nah gitu nah itu kaopat ima beda jadi dalam ayat tadi ditanya Pak sholatnya tadi tuh mau orang kan ya orang tadi orang makan dia kalau gitu mah perlu ditarik gitu. Jadi orang berbuat salah itu kan karena tidak tahu, karena lupa, karena diancam. Ada. Yang kedua karena sengaja. Ada orang yang sengaja berbuat salah padahal dia tahu. Makanya di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berbuat kesalahan padahal dia tahu itu hukumnya, begitu teh melebihi sesatan binatang. Anhum adallu kan mereka itu sesat tapi melebihi sesatnya binatang. Kum ayunun wala tubsyarun, diberi mata tapi tidak melihat. Melihat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kum ayunun wala yasmaun, mereka diberi telinga tapi tidak mendengar kebenaran dari Al-Quran, tidak mendengar ayat Al-Quran. Yang terakhir qulubun wala yafqahun, mereka diberi hati tapi tidak memahami. Adalun, mereka sesat bahkan melebihi sesatnya binatang. Lamun contoh, lamun urang maraban japati kunaon jagung japati apalun jaga jagung mau diberi daging mau lah lain yang jagung ya mah jagung yang daging tapi apalnya ada jagung beda rasanya beda rasanya. Tapi nah kenapa? Karena disebutnya
ari bisa toman diberi hidayah ku Allah disebutnya hidayatul ilham. Manusia itu diberi hidayah 4. Yang pertama hidayatul hawas. Hawas itu diberi hidayah sejak lahir. Maka orang ciri naon sih merasa lapar. Ingat ya orang ke orang lapar di mana jauh apa jauh ciri diberi susu yang baik, tapi kan teringat katanya hawas sebenarnya disebutnya dengan cara menangis. Sama bahasa indra hawas itu bahasa indra. Ya, bahasa indra disebutkan hawas disebutnya hawas. Tahta hawas bahasa indra dengan rasa. Yang kedua dengan hidayatul ilham. Ini diberikan juga kepada binatang, disebutnya perasaan insting. Tapi ilhamnya lebih cepat tanggap ke satu. Karena memang keutamaan satu mah insting, dan jelema itu diberi insting mah mau sih hewan. Akhirnya pun anak siap-siapan indung ke mana? Yang ada hal ngerti gitu, itu lapar so. Oh, aku insting. Disebutnya tahta hidayatul ilham. Tapi lebih cepat tanggapnya ke satu ilham. Maka ketika binatang diberi jamati diberi jago, nah berpihak sesuai insting kada haranana. Diberi daging mungkin ada instingnya lain iya lah segala macam itu sebenarnya ilham. Nah ayeuna jelema nah ayeuna apa itu ketika kelebihan manusia diberi akal gitu. Misalkan ayeuna manusia membedakan i jagung, i daging bisa manusia mah. Lain ku ilham, tapi bisa membedakan. Nah, ini contohnya kenapa ketika manusia berbuat sesat, itu sesatnya bisa melebihi binatang. Ayeuna contoh kasus dulu ayat sebenarnya namanya loba jelema nu paeh antara miras oplosan. Diraci. Jadi umat muslim Islam kali itu. Ketika merdeka saudara makan kuah yang puas sebenarnya nantinya mabokna yang puas aya bir terus segala dicampur minuman naon. Namun ditanya apa teh eta hukumna? Tidak kumaha? Hukum eta halal atau haram? Pasti haram. Terus ditanya apa teh bakal bahaya? Apa bakal pipaeun? Apa diinum? Eta mah jelema sebenarnya sesat. Geus nyawa haram, geus nyawa bahaya, geus juga geus aya contohna loba nu paeh lantaran oplosan, tapi nah aya we nu ngaracik minum li. Bener kan rumah sakit, Sama lain makhluk. Kan berarti sesat teh lebih satu. Nah ayeuna satu diberi bir pun teu nyawa kan. Diinum we satu mah teh haram, teh jadi manusia itu sebutna teh sudah tahu jelas hukumna apa, maslahat mafsadatna apa, manfaatna apa, dipigawe we eta jelema lantaran manusia mah diberi anu katilu disebutnya hidayatul aqli. Iman teu diberi ka sato. Tapi ke manusia kenaon akal teh siga tadi ngarah teh siga sato mah mau apa diberi racunnya pasti diinum. Maka mun aya racun tikus tapi racun tikusnya nyaho itu racun boleh payu. Jadi ke apa maka dijieun racun tikus tidak. Pan jelema mah nyaho. Jeung ari satoma moal aya disebutna teh menjerumuskan ke dalam kebinasaan satoma aya. Sok satoma uci diaungkeun kasusukan kumaha. Wah, munten luar rawe hoyong naik. Jelema mah segitu ombak badak kagak ajar teh parae. Eta jelema geus nyaho bahaya ombak badak eta diajeungan keur banjir hayang ojan. Nah, satoma moal bisa. Uci dialungkeun ka ieu ka sungai pasti moredat hayang lumpat. Satoma ngarti gitu kan. Aya nu kaopat ada hidayatul din. Ieu mah tugas nabi. Tugas nabi menyampaikan kepada umatnya agar menerima agama. Disebutnya hidayatul din. Tapi ada orang yang tidak diberi hidayah din oleh Allah. Contohnya Abraham. Abraham itu benar hidayah din. Padahal saya nabi. Tapi dia benar hidayah itu. Itu kalau ditahan. Jadi opat. Ayat yang terakhir ayat hidayah itu taufik. Itu pun hidayah.
hidayah itu taufik mah hidayah yang langsung diberi oleh Allah sebagai rahim, rahmat. Orang kafir masuk Islam karena hidayah. Bisa kan oleh cara ayat di dialog di ulama gininya, akhirnya dia mendapatkan kebenaran masuk Islam. Tapi ada yang orang yang kafir tiba-tiba Allah langsung buka hidayahnya masuk Islam. Kan ayat kalau tiba-tiba baca Al-Quran, ilmu aneh, tertarik. Nah, kan ada profesor banyak orang Islam setelah penelitian. Nah, hidayah taufik itu hidayah yang diberikan oleh Allah langsung kepada hambanya tanpa melalui nabi, tanpa melalui ulama ustadz lah gitu, tertarik masuk Islam. Allah yang membukakan. Kenapa disebut orang kafir? Kafaro, orang image-nya kafirnya seremnya. Jadi diganti non muslimnya. Padahal kafaro itu bahasa sehalus-halusnya di Al-Quran. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Jadi image-nya oleh media barat kafir teh sadis. Jadi ganti mulus, halus non muslim. Padahal kafir teh bahasa halus di awal gitu. Masih kira nyaan gitu gitu. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Ai kafir teh siga jelema asup ka kamar mun di jero eta orang kafir mau bisa dibuka orang luar bari di jero teh poe ya kan kunci di jero mau bisa dibuka kecuali ku ahli kunci bisa dibuka dobra. Nah seperti hidayah ngajan usaha ke nabi di kumaha ari ku Allah teu bere mau bisa da Allah muga hidayah mah. Karena ibarat orang kafir itu orang yang mengunci diri dari dalam kudu dibuka ku ahlina. Nah seperti orang kafir itu menutup dari hidayah. Ada yang tanpa usaha pun dia langsung karena kasih sayang Allah dibuka hidayahnya. Usahanya ku ahlina ada hidayah mati ku Allah gitu kan. Nah gitu ya. Disebut orang Arab ketika ada dua kemungkinan. Ketika orang Arab kencing di masjid, apakah dia tidak tahu bahwa itu masjid? Karena posisi bentuk masjid dengan rumah Nabi itu sama. Kan Nabi dengan masjid kan sama, bukan sama tuh kan? Rapat pisan. Maka di hadis ketika itu kan Nabi di dalam masjid, Aisyah sedang haid. Nabi hanya mengeluarkan pemasukan berarti begitu. Tim kepala Nabi dimasukkan ke rumahnya kan, jendelanya kurang disisikan. Jadi nempel bisa jendela rumah Nabi dengan masjid sampai Nabi bersandar di dinding jendela, lalu Nabi kepalanya masuk ke jendela, Nabi di sisiran. Karena Aisyah sedang keadaan haid gitu kan, karena emang terpisah. Nah ternyata pasti rumah dan masjid sama bentuknya, bina tanah liat, ditutupan pelepah kurma, jadi sama. Jadi ada kemungkinan orang Arab kencing di sana itu tidak tahu bahwa itu adalah masjid. Yang kedua, tahu itu masjid, tapi orang Arab pindah tempat kan di fito ibadah masjid, di nahiyatul masjid, di sudut masjid, yang menganggap ini sudah bukan lagi masjid. Nah, jadi ada dua kemungkinan, tidak tahu masjid, ada yang sudah menganggap setelah keluar atau di sudut masjid ini sudah bukan lagi masjid. Berarti kesimpulannya tetap orang Arab itu melakukan ini karena tidak tahu. Nah oleh Nabi sikapnya tadi dijelaskan inna hadal masajida la tasluhu min baulin wala qadari. Masjid ini tidak pantas untuk kencing dan kotoran kecuali digunakan untuk zikir, sholat, saum, nah gitu. Karena nasihatkan Nabi. Jadi memberitahu cara Nabi kepada orang yang tidak tahu itu dengan menjelaskan ini teh masjid terpantas gitu. Lain bicarakan mana kita nyawa itu masjid apa orang jadi kita hafal para kecil itu ya dari sana. Nah sedangkan sahabat, nah gitu kan, sahabat mah beda. Urang mah langsung sahabat emosi hendak membentak atau dengan segera dengan menghabis atau apa ya. Tapi Nabi di antara hikmah Nabi tidak mudah biarkan. Pertama,
kira-kira lamun jalma keur kencing terus kita pindah kumaha? Wow, cat atre itu. Tuh, kudu ditahan heula bakal jadi penyakit nyeri. Lamun keur kencing ge lamun kita pindah jadi loba. Jadi loba nambahan pagawean kudu disebrong ka tidinya jadi sabaraha tempat. Takut Nabi mah geus kapikir kalinya, mending hiji bereskeun. Banjur beres berita keneh. Tapi nu dicari kudu pindah ka ditu jadi dua tempat kudu di banjurna. Nah gitu Nabi, hebatna Nabi teh. Kenapa biarkan teu angkep sana beres heula kencingna. Nabi mah sederhana, bereskeun sok sahabat sana ember. Banjur beres, kan teu masalah. Nah, jadi kata zalun atau ya tahu itu satu ember yang besar. Maksudnya ketika kita menyiram kencing di masjid yang kencing itu najis, jadi usahakan disiram dengan air yang banyak. Tong saeutik. Tapi siram dengan air yang banyak. Air bahasanya di dalwun itu satu timba yang berisi air banyak. Bahasanya ya ada zanub, ada zalwun, tapi ditekankan ini maknanya adalah bahwa menyiram kencing atau najis yang ada di situ, yang berbeda zaman Nabi itu masih kondisi tanah. Ayo orang kayak nama kencing di teras, berapa udah disemprot seember, di apel ya dah beres. Ya hanya dengan di apel juga sudah bersih. Tapi zaman Nabi mah karena ke tanah yang lalu menyerap. Terus dengan kondisi panas kan kering, gitu kan? Tapi Nabi memerintah karena kondisi dulu tanah yang terserap najisnya di sana, maka disyariatkan dengan air yang banyak untuk menghindari tadi mendominan lebih banyak mana kencing daripada air untuk membuang. Maka diusahakan dengan banyak itu agar si air kencing jumlah yang keluar najis itu kalah dengan banyaknya air untuk menghilangkan najis, nah gitu ya. Nah itu sebagai tambahan, cuman di akhir kalau tidak salah ada kata-kata dari orang Arab gunung itu setelah sahabat dinasehati oleh Nabi, inna hadir masajid la taslu syai'in min hadal baul walal qazra inna mahya li zikrillah wassalah wa qiraatul Quran. Dinasehatan orang Arab itu ngadoa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ini nih baru orang Arab kesal tadinya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kepada yang lainnya. Itu bukan aku kesal tadi. Tidak boleh seorang pun kecuali aku dan Muhammad dirahmati. Yang lain jangan. Oh, jadi sahabat kesal tadi dicarain bolehnya. Kata Nabi, ulah gitu kan Nabi. Jangan jangan kau berdoa seperti itu. Doakanlah segenap kaum muslimin. Nah, sahabat segera enak orang Arab tadi kesel dicarain gitu. Maka doa nanti ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad wala tarham ma'ana ahadan gitu. Jangan engkau rahmati bersama kami Muhammad selain kepada yang lainnya. Nah gitu dah. Hadis yang yang ke-14 tentang sebagaimana Imam Al-Bukhari membuat judul bab yang babu sabbil ma'i, bab menumpahkan air kepada minal bauli dari yang kencing. Walaupun Imam Muslim pun juga dari berbeda, wa sabbil ma'i ala bauli fil masjid, disebut masjidnya bab menumpahkan air kencing di masjid. Sedangkan Imam Muslim beliau membuat babnya babu wujubu ghusl bauli wa ghairihi, bab menumpahkan atau wajib mencuci kencing dan yang lainnya dari yang najis gitu ya. Idza hasulat fil masjidi, apabila terjadi di masjid. Nah itu mungkin kajian hadis yang ke-14, artinya sebagai penekannya apabila bukan melihat orang Arabnya, tapi titik dari kesimpulan hukum itu adalah bahwa apabila ada najis di masjid, maka segeralah bersihkan najis itu.
Kenapa? Kondisionalnya kalau zaman Nabi, karena zaman Nabi dulu masih sistemnya tanah, bukan yang sekarang ada keramik. Kalau tanah berarti Nabi menyarankan menumpahkan air yang banyak agar kadar ukuran air kencingnya kalah dengan air yang banyak. Tong sanggayung lah, sok sih banyak. Kalau mencet ke tanah, dikencing ke tanah masjid. Kalau sekarang mungkin karena sudah mewah, sudah zaman berubah dengan keramik, air kencing bisa diukur lah. Katingali sakumaha kencingna, gitu kan? Bisa dengan diapel, garis bersih, pakai pewangi, beres, ya gitulah. Jadi kondisional. Jadi itu kesimpulan dari hukumnya bahwa apabila ada najis di dalam masjid, maka tidak pantas untuk dibawa. Satu, sholat. Yang kedua, masjid tidak boleh ada sedikit pun dari yang najis. Tidak boleh. Ya, karena masjid itu disebut tempat yang suci dari najis, bukan dari kotoran. Kotoran mah hanya tidak pantas. Tidak pantas masjid aya kotoran, aya bau, kan itu ya. Maka Ustaz mah punten pribadi ya. Ternyata kalau ngarokok mah ngarokok di masjid ulah sakitu. Misalkan tersetuju lamun masjid dipakai ngarokok nanti nyari ngarokok nama ngentong di masjid gitu kan. Masjid nanti pantas. Masjid mah tempat yang suci dan bersih dari kotoran. Kudu seungit ari masjid mah dari pakai ibadah tuh. Mau sholat mau najat ke Allah bilang kok balatak kotor di barau asa pantas gitu. Kan ada di imam masjid anu disebut lagi Baitullah, rumah Allah. Lamun sholat tempat kudu suci, lamun urang secara kedunia kudu bersih, tidak kotoran, tidak pantas gitu. Maka kudu bersih, kudu seungit, lamun kaitan ibadah kudu bersih, tidak najis. Nah, segitu kita bisa kajian untuk hadis yang ke-16 tentang orang Arab yang kencing di masjid. Alhamdulillah.